Kalau kita ngomongin soal bahaya AI, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Robot pembunuh? Atau mungkin ketakutan kehilangan pekerjaan? Hari ini, kita akan coba bongkar narasi itu dan melihat sebuah teori yang sama sekali berbeda. Sebuah teori yang mungkin bakal mengubah cara Anda melihat ancaman AI selamanya. Oke, tapi sebelum kita loncat ke teori alternatif yang jujur aja cukup radikal ini, yuk kita refresh sedikit ingatan kita soal cerita yang udah sering banget kita dengar. Kisah resmi tentang bahayanya AI. Coba deh, Anda pikirin bener-bener sejenak. Pas Anda baca berita tentang AI, apa sih yang bikin Anda ngerasa, agak-agak was-was gitu? Apa ketakutan terbesar Anda? Kemungkinan besar rasa takut Anda itu ya salah satu dari hal-hal ini, mulai dari robot yang ngambil alih kerjaan kita, sampai kecerdasan super yang lepas kendali dan ngancem keberadaan kita. Nah, ini kan cerita yang diulang-ulang terus. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Materi yang kita bahas hari ini ngasih satu gagasan yang, bisa ngebalikin semua asumsi kita. Jadi menurut teori ini, kita tuh salah fokus selama ini. Perdebatan soal AI ini bukan soal teknologi, ini soal perebutan kekuasaan, ini tentang siapa yang pegang kendali. Dan ini dia inti argumennya yang, jujur aja, provokatif banget. Sumber kita bilang kalau narasi bahaya AI itu sengaja diciptain, sengaja digembar-gemborkan, buat apa? Buat ngelindungin dominasi para pemain paling berkuasa di dunia. Terus, siapa dong pemain berkuasa ini? Siapa sih yang sebetulnya paling diuntungkan kalau kita semua dibikin takut sama AI? Dan siapa yang paling terancam sama potensi AI yang sebenarnya? Sumber kita nunjuk kedua tersangka utama, para adidaya geopolitik yang ngatur panggung dunia, dan korporasi-korporasi raksasa yang, nyengkeram ekonomi global. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Pertama, kenapa sih negara-negara adidaya ini bisa sampai gemeteran mikirin AI yang bisa diakses oleh semua orang? Kuncinya di sini tuh satu kata, hegemoni. Simpelnya, ini tuh kemampuan satu negara kuat buat ngontrol atau ngatur negara lain. Dan AI, menurut teori ini ya, jadi ancaman langsung buat hegemoni itu. Nah, slide ini nunjukin banget perbedaannya, kayak bumi dan langit. Di satu sisi, dunia lama, di mana negara berkembang itu bergantung banget sama teknologi dari luar. Di sisi lain, dunia baru, di mana tiap negara bisa mandiri secara teknologi. Kebayangkan pergeserannya? Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, sumber kita ngasih contoh nyata gimana embargo teknologi di masa lalu itu dijadiin senjata. Sebuah cara buat ngontrol negara lain, baik secara politik maupun militer. Nah, terus apa yang bakal terjadi kalau tiba-tiba nih negara-negara berkembang punya akses ke AI yang super canggih? Apa yang bisa mereka bikin kalau rantai ketergantungan ini putus? Menurut teori ini, jawabannya, bisa bikin kaget. Mereka bisa aja loncat beberapa dekade perkembangan teknologi, bikin sendiri alat-alat militer canggih yang bisa nyaingin negara adidaya manapun. Bayangin deh, tatanan dunia yang kita kenal sekarang bisa langsung ambruk. Tapi ancaman buat hegemoni ini nggak cuma datang dari sisi geopolitik loh. Yuk kita geser ke pilar kekuasaan satunya lagi yang juga lagi ketar-ketir, korporasi raksasa. Jadi gini, sumber ini bilang kalau cerita soal AI ngambil kerjaan kita itu sebenarnya cuma pengalihan isu. Ketakutan para korporat yang sebenarnya itu jauh lebih dalam. Mereka takut kehilangan cengkraman mereka di pasar. Coba bayangin pasar global itu kayak sebuah benteng yang dijaga super ketat. Dulu, cuma mereka yang punya modal gede dan infrastruktur raksasa yang bisa masuk. Pemain kecil, deketin gerbangnya aja nggak bisa. Tapi sekarang, bayangin skenario ini. Ada seorang seniman baru aja di PHK. Dari kamar tidurnya, dia pakai AI buat bikin film sekelas Hollywood. Tiba-tiba dia jadi studio film dengan kru cuma satu orang. Atau, contoh lain yang lebih gila lagi dari sumber ini, seorang mantan pegawai restoran cepat saji pakai AI buat bangun kerajaan restoran globalnya sendiri. Ini udah bukan lagi soal modal, tapi soal ide. Tiba-tiba aja pasarnya jadi lapangan bermain yang adil buat semua orang. Oke, sekarang yuk kita sambungin dua benang merah ini. Gimana ketakutan negara adidaya dan ketakutan korporasi ini bisa nyambung? Poin utamanya gini, AI itu kayak penyeimbang kekuatan yang luar biasa. Di satu sisi, dia ngancam dominasi negara. Di sisi lain, dia ngasih kekuatan super ke individu buat nantang dominasi korporasi. Dua pilar hegemoni global ini diserang barengan. Nah, ini dia pergeseran cara pandang yang paling penting dari semua ini.
Ancaman AI yang sebenarnya menurut teori ini bukanlah pertarungan antara manusia lawan mesin, tapi pertarungan antara segelintir elit yang berkuasa melawan massa yang baru aja dikasih senjata super. Dan ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang benar-benar provokatif. Jadi narasi ketakutan soal AI ini, apakah ini beneran sebuah peringatan buat ngelindungin kita, atau jangan-jangan ini adalah sebuah senjata buat ngontrol kita? Coba Anda renungkan.